Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 1. Dalam kantong terdapat 7 bola merah dan 8 bola putih. Andi mengambil 2 bola sekaligus dari dalam kantong. Peluang terambilnya 2 bola yang berwarna sama adalah, nah berarti ada 7 merah, 8 putih, total ada 15 bola. Dari 15 ini diambil 2 bola saja, sehingga NS-nya itu C15, 2, benar ya? 15 kali 14 per 2 kali 1 sama dengan berapa di sini? 150 ditambah 60 dibagi 2, 105. Oke, ini NS-nya. Kemudian 2 bola yang berwarna sama itu kan bisa merah dan merah dan putih dan putih. Berarti merah tambah merah, merah-merah ditambah putih-putih, sehingga yang merah-merah itu C72 kemungkinannya, kemudian ditambah C82 sama dengan 7 kali 6 per berapa? 2 ya, ditambah 8 kali 7 per 2. Oke, 21 ditambah 28 sama dengan 49, sehingga peluangnya sama dengan misalkan PA 49 dibagi 105. Oke, ini untuk nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diberikan suatu segi 6 beraturan dengan panjang sisi 1 satuan. Luas segi 6 tersebut adalah, ya, jadi kita punya segi 6. Oke, seperti ini. Panjang sisinya adalah 1 satuan dan dia beraturan. Artinya panjang diagonal ini sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti kita bisa membuat 6 segitiga ya teman-teman. Nah, sekarang besar sudut di sini masing-masing itu kan sama besar juga karena tadi segi 6-nya beraturan. Sedangkan totalnya besar sudutnya itu kan 360. Berarti masing-masing besarnya adalah 360 dibagi 6, yaitu 60 derajat. Oke. Nah, kemudian karena diagonal ini juga sama panjang teman-teman, hal ini menyebabkan panjang sisi yang ini yang saya kasih warna merah itu kan sama. Oke, jadi di situ kita sudah tahu kalau minimal segitiga kecil itu merupakan segitiga sama kaki dengan sudut di sini adalah 60 derajat. Nah, berarti kalau sama kaki, kalau di sini X, di sini juga X, sehingga 2X sama dengan 180 dikurangi 60. 2X sama dengan 120, X sama dengan 60. Dari sini kita tahu bahwa ternyata segitiga yang kecil itu adalah segitiga sama sisi. Karena masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Segitiga sama sisi dengan panjang sisi 1 satuan. Nah, luasnya berapa? Nah, di sini kita bisa menggunakan luas sama dengan setengah dikali S kali S kali sin 60 ya. Karena kan di situ panjangnya sama. Oke, 1 S kali S sama dengan setengah dikali 1 kali 1 dikali sin 60 berapa? 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 sama dengan 4. Sama dengan 1/4 akar 3. Ini luas satu segitiga kecil. Nah, berarti kalau segi 6 itu ada 6 segitiga, maka luas segi 6 sama dengan 6 dikali 1/4 akar 3 sama dengan 6/4 akar 3. Sama aja 3/2 akar 3. Oke, ini untuk soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui bahwa RS dan 1 adalah akar-akar persamaan kubik X pangkat 3 min 2X plus C sama dengan 0. Nilai dari R min S kuadrat adalah,
Ya, yang diketahui adalah akar. Akarnya itu adalah R, S, dan 1. Artinya kalau disubstitusikan ke persamaan kubik hasilnya sama dengan 0. Nah, dari sini ada dua variabel yaitu R dan S, dan ada satu bilangan yang sudah diketahui yaitu 1. Sehingga langkah pertama adalah kita substitusi 1 ini ke persamaannya. Oke, substitusi 1 ke persamaan ini. Oke, sehingga 1/3 min 2 kali 1 ditambah C sama dengan 0. 1 min 2 ditambah C sama dengan 0. Min 1 plus C sama dengan 0. C sama dengan 1. Oke, dari sini kita dapat nilai C-nya. Sehingga kita bisa menuliskan persamaannya menjadi X/3 min 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman, karena 1 itu akar dari persamaan tersebut, maka kita bisa faktorkan menjadi X min 1 dikali suatu bilangan tertentu, hasilnya sama dengan 0. Nah, karena di sini adalah X/3, berarti paling depan adalah X kuadrat. Kemudian karena di sini negatif 1 dan di atas hasilnya adalah positif 1, berarti yang paling belakang harus negatif 1. Sekarang di sini adalah min 2X. Kita sudah punya di sini berapa? Min X. Berarti kurang 1X ya. Berarti di sini min X. Ya, X min 1 dikali X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Oke. Untuk memastikan, mari kita coba apakah hasilnya sama. X dikali X kuadrat X/3 min X kuadrat min X kuadrat terus plus X plus 1. Oke. Di sini ada kesalahan ya teman-teman, berarti ada sesuatu yang kurang tepat di situ. Ya, kita cek ulang. Yang ini sudah oke ya. Sekarang karena yang atas ini min 2X, kita sudah punya min X, berarti kita butuh min X lagi. Oh ya, karena di sini sudah negatif 1, berarti di sini harus positif plus X, sehingga kita jabarkan menjadi X min 1 dikali X kuadrat ditambah X min 1 sama dengan 0. Oke, sekali lagi mari kita cek pakai tinta yang berbeda ya. X/3 ditambah X kuadrat min X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0. Ini habis. X/3 min 2X plus 1 sama dengan 0. Oke, sudah sesuai sekarang. Oke. Nah, yang bagian depan, yang X min 1, ini kan untuk akarnya sama dengan X sama dengan 1. Sehingga akar yang R sama S ini kita temukan dari sini, dari X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Nanti akarnya itu ada R dan S. Nah, sekarang yang ditanya di soal itu adalah R min S kuadrat. Sedangkan kita bisa mencari R min S kuadrat ini sama dengan apa teman-teman? Sama dengan R kuadrat min 2RS plus S kuadrat. Benar ya? Sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat min 2RS sama dengan R plus S kuadrat. R kuadrat plus 2RS plus S kuadrat min 2RS min 2RS sama dengan R plus S kuadrat min 4RS. Nah, dengan menggunakan rumus yaitu R plus S sama dengan min B per A, kita peroleh R plus S sama dengan min 1 per 1 sama dengan negatif 1. Kemudian RS sama dengan C per A, sehingga min 1 per 1 sama dengan negatif 1. Ya, jadi
R plus S sama dengan negatif 1 dan RS-nya juga negatif 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 1 sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ya, hasilnya atau yang kita cari itu nilainya adalah 5, teman-teman. Oke, next teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Banyaknya pasangan bilangan asli Mn sehingga FPP dari Mn adalah 2 dan KPK dari Mn adalah 1000 adalah banyaknya pasangan bilangan asli. Ya, teman-teman, di sini ada FPP-nya 2, KPK-nya 1000. Ingat kembali bahwa FPP dari M dan N dikali KPK dari Mn itu sama dengan M dikali N. Sehingga FPP-nya adalah 2 dikali 1000 itu sama dengan M kali N. Dengan kata lain, Mn sama dengan 2000. Nah, selanjutnya kita punya info tadi. Mn sama dengan FPP dari M dan N itu kan sama dengan 2. Sehingga M sama dengan 2A dan N sama dengan 2B. Oke. Nah, di sini FPP dari A dan B itu harus sama dengan 1 atau relatif prima. Karena kalau FPP dari A sama B itu tidak sama dengan 1, maka nanti FPP dari M dan N tidak jadi sama dengan 2. Berarti kan 2 dikali FPP dari A sama B tadi, kan gitu. Nah, dari sini kita coba substitusi Mn ini ke persamaan yang sebelah kiri. Kita dapat 2A dikali 2B sama dengan 2000. 4AB sama dengan 2000 ya. AB sama dengan 500. AB sama dengan 125 dikali 4. AB sama dengan 5/3 dikali 2 kuadrat. Nah, teman-teman, banyaknya pasangan Mn itu kan sama aja banyaknya AB yang memenuhi ini, kan gitu. Sehingga kita bisa menentukan pasangannya ada berapa banyak, yaitu 5 ini, 5 di sini, ini kan pilihannya ada 2, yaitu miliknya A atau miliknya B. Kemudian 2 ini juga ada 2 pilihan, yaitu miliknya A dan atau miliknya B. Sehingga banyak kemungkinan adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya adalah 4. Ya, kita lanjut ke nomor 5. Suatu data dengan 4 bilangan real, 2n-4, 2n-6, n kuadrat min 8, 3n kuadrat min 6, mempunyai rata-rata 0 dan median 9/2. Bilangan terbesar dari data tersebut adalah, kita punya rata-rata 0, teman-teman. Berarti, kita jumlahkan dulu bilangannya. 2n-4 ditambah 2n-6 ditambah n kuadrat min 8 ditambah 3n kuadrat min 6. Kalau kita jumlahkan, yaitu di sini 4n kuadrat ditambah 4n min 16 min 10 min 26 ya. Dan dibagi 4 itu sama dengan 0. Sampai sini apakah oke? 24. Ya, min 4, min 6, min 10, min 18, min 24. Oke, ini sama aja. N kuadrat ditambah N min 6 sama dengan 0. Sehingga N plus 3, N min 2 sama dengan 0 ya. N sama dengan min 3 atau N sama dengan 2. Nah, dari sini berarti ada 2 kasus. Kasus yang pertama, kita coba dulu untuk N sama dengan min 3. Untuk N sama dengan min 3, berarti bilangan yang pertama, 2n min 4 sama dengan
min 6 min 4 sama dengan min 10. Pilihan yang kedua 2n min 6, berarti min 6 min 6 sama dengan min 12. Pilihan yang ketiga n kuadrat min 8 sama dengan min 3 kuadrat min 8, 9 min 8, 1. 3n kuadrat min 6 sama dengan berapa di situ? 3 dikali 9 ya, 9, 3n kuadrat ya, 9 dikurangi 6, 27 dikurangi 6 sama dengan 21. Nah, kalau dari data-data ini kita bisa mencari median dengan mengurutkannya dari yang terkecil dulu, berarti min 12, min 10, 1, 21. Mediannya di sini min 10 tambah 1 per 2 sama dengan min 9 per 2. Oke, tidak sesuai karena di sini diminta mediannya adalah 9 per 2. Nah, kemudian kita masih punya n sama dengan 2. Kita coba dulu. N sama dengan 2. Pilihan yang pertama 2n min 4, berarti 4 min 4 sama dengan 0. Pilihan yang kedua 2n min 6 sama dengan 4 min 6 sama dengan min 2. Pilihan yang ketiga n kuadrat min 8 sama dengan 2 kuadrat. 4 min 8 sama dengan min 4. Dan yang keempat 3n kuadrat min 6 sama dengan 3 dikali 4 min 6 sama dengan 12 min 6. Oke, bilangannya adalah negatif 4, negatif 2, 0, dan 6. Sehingga medianya di sini min 2 tambah 0 per 2 sama dengan negatif 1. Ya, tidak ada yang sama, berarti tidak ada yang memenuhi. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Misalkan A, B, C, D adalah bilangan-bilangan bulat lebih besar dari 2019 yang merupakan 4 suku berurutan dari barisan aritmatika dengan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Oke, berarti 2019 kurang dari A, kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Oke, kemudian aritmatika ya, barisan aritmatika. Jika A dan D merupakan kuadrat dari dua bilangan asli yang berurutan, jika A dan D merupakan kuadrat dari dua bilangan asli yang berurutan, berarti A sama dengan n kuadrat, B sama dengan n plus 1 kuadrat. Maka nilai terkecil dari C min B adalah, oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa info. Yang pertama adalah A, B, C, dan D ini membentuk barisan aritmatika. Jadi kalau bedanya itu adalah E, maka kita punya bilangannya adalah A, kemudian A plus E, A plus 2E, dan A plus 3E gitu ya. Berarti B ini A plus E, C ini adalah A plus 2E, dan D ini adalah A plus 3E. Nah, yang diminta adalah C min B. Berarti C min B ini sama dengan A plus 2E min A min E sama dengan E, teman-teman. Nilai terkecil dari C min B. Jadi nilai terkecil sama dengan E. Beda terkecil yang memenuhi itu berapa? Kan gitu. Oke, ini yang pertama. Nah, kemudian apa yang kita punya, teman-teman? Tadi diketahui A dan D merupakan kuadrat dari dua bilangan asli yang berurutan. Berarti kita sudah tulis di sini A sama dengan n kuadrat, B sama dengan n plus 1 kuadrat, n kuadrat plus 2n plus 1. Nah, dari sini kalau kita kurangkan B min A, berarti hasilnya apa? Sorry, ini bukan B ya, tapi D. A dan D.
Berarti D min A itu sama dengan 2N plus 1 kalau dilihat dari sini. Tetapi kalau dari sini D min A berarti sama dengan 3E. Ya, ini yang bisa kita gunakan. D min A sama dengan berapa tadi? 2N plus 1 sama dengan 3E. Oke, tentu N itu bilangan asli ya teman-teman, karena kan bilangan A ini kan bilangan bulat yang lebih dari 2019 juga. Jadi mau disebut bilangan asli positif, bilangan asli atau bilangan bulat positif juga boleh. Oke, next. Apa yang kita punya berikutnya? Wait teman-teman, ini saya tulis dulu ya. Oke, saya copy di bawah. Ya, ini yang diketahui. Ya, A ini teman-teman itu kan N kuadrat dan dia nilainya lebih dari 2019. Jadi dari sini karena A ini lebih dari 2019, kita bisa mencari kira-kira nilai N-nya itu berapa. Caranya langkah pertama adalah kita akar dulu 2019. Oke, akar dari 2019 itu adalah berapa? Sebentar teman-teman, kita cek dulu ya. 2019 akar 44,9. Oke, berarti N terkecil yang kemungkinannya itu kan berarti N-nya lebih dari sama dengan 45. Mungkin 45, 46, 47, 48, 49 dan seterusnya. Karena kalau dikuadratkan hasilnya lebih dari 2019. Kan gitu. Nah, sekarang clue-nya kalau cuma lebih dari sama dengan 45 itu kan banyak. Ada syarat lagi nggak yang harus dipenuhi? Kita lihatnya dari sini. Oke, di sini 2N plus 1 sama dengan 3E. Artinya 2N plus 1 ini merupakan kelipatan 3 atau habis dibagi 3. Kan gitu. Berarti 2N plus 1 ini kongruen 0 modulo 0 mod 3 ya. 0 mod 3. Nah, 2N kongruen min 1 mod 3. Nah, di modulo 3 negatif 1 ini kongruen dengan 2. Oke, kalau 2N kongruen 2 mod 3, maka N kongruen 1 modulo 3. Nah, ini clue-nya teman-teman. Jadi, N ini kalau dibagi 3, sisanya adalah 1. Ya, kalau kita coba N sama dengan 45, apakah memenuhi? 45 dibagi 3 sama dengan 15, sisanya 0. Oke, tidak memenuhi, berarti N yang memenuhi adalah 46. Oke, karena 46 ini kongruen 1 modulo 3, atau kalau dibagi 3, sisanya adalah 1. Oke, kita sudah menemukan nilai N-nya teman-teman. Karena yang diminta adalah selisih terkecil dari C min B atau E yang terkecil, maka kita pilih N sama dengan 46. Ini. Oke, sekarang kita bisa dapat dari situ. Saya tulis lagi 2N plus 1 sama dengan 3E ya. 2N plus 1 sama dengan 3E. Oke, berarti 2 dikali 46 ditambah 1 sama dengan 3E. 92 tambah 1 sama dengan 3E. 93 sama dengan 3E. E-nya berapa? E sama dengan 31.
satu. Oke, apakah seperti ini? Oke, kita ke nomor 7. Diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan 6, AC sama dengan 8, dan BC sama dengan 10. 6, 8, 10 ya. Berarti hanya di mana? A, B, C. Oke. Kemudian titik D dan E terletak pada segmen BC. Oke, dengan BD D2 dan CE 4. Berarti ED juga 4. Besar sudut DAE ini yang dicari teman-teman. Oke, misalkan adalah X. Nah, berapakah nilai X yang memenuhi? Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini 8, di sini di CD-nya juga 8, berarti segitiga sama kaki. Artinya kalau di sini Y, di sini juga Y. Oke, ini Y. Oke, kemudian kalau teman-teman perhatikan AB sama BE ini 6, BE ini juga 4 tambah 2, 6. Sama kaki juga. Berarti kalau di sini Z, yang di sini juga Z. Nah, dari sini kita bisa melihat segitiga EAD dulu dan CAB, teman-teman. Saat kita melihat segitiga EAD, kan kita punya X, Y, Z. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Terus saat kita melihat CAB, kita punya sudutnya apa berarti? Y ditambah Z ya. Y ditambah Z kelebihan X. Y tambah Z min X sama dengan 90. Apakah benar? Y, Z, tapi kelebihan X. Ya, benar. Nah, dari sini kita bisa apakan? Kurangi aja kali ya. Oke, berarti X ini habis 2X sama dengan 90. X sama dengan 45 derajat. Oke, teman-teman, ini jawaban untuk nomor 7. 45 derajat. Oke, teman-teman, nomor 8 ya. Nomor 8 di situ diketahui barisan bilangan real A1, A2, A3 dan seterusnya memenuhi NA1 ditambah N-1 A2 dan seterusnya per N kuadrat sama dengan 1 untuk setiap bilangan asli N. Bilangan asli N. Nilai dari A1, A2, A3 dan seterusnya sampai A 2019 kalau dikalikan adalah, oke teman-teman, ini kalau N sama dengan 1, apa yang kita punya? Berarti N-nya kan 1 ya, berarti 1 dikali A1 ditambah 0 per 1 kuadrat sama dengan 1. A1 sama dengan 1. Oke. Ini yang kita punya. Kita sudah menemukan A1 sama dengan 1. Kemudian, kalau kita pakai N sama dengan 2, apa yang kita punya? 2A1 ditambah 1A2 per 2 kuadrat sama dengan 1. 2A1 berarti 2 kali 1, 2 ditambah A2 sama dengan 4. A2 sama dengan 2. Oke, kita sudah punya lagi A2 sama dengan 2. Oke, terus kita coba kalau N sama dengan 3, apa yang terjadi? 3A1 ditambah 2A2 ditambah berapa? Ditambah
1 ya, 1 A3 per 3 kuadrat sama dengan 1. A1 tadi 1, 3 dikali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah A3 per 9 sama dengan 1. 3 ditambah 4 ditambah A3 sama dengan 9. A3 sama dengan 2. Oke. Berarti kita sudah punya 1, 2, 2. Sekali lagi. Apakah 2 lagi? Kalau 2 mungkin nanti semuanya sampai 2019 juga 2. Sekarang kita coba N sama dengan 4. Berarti 4A1 ditambah 3A2 ditambah 2A3 ditambah A4 sama dengan 16. 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah A2 sama dengan 16. 14 ditambah A2 sama dengan 16. Berarti A2 sama dengan A4 ya. A4 sama dengan 2. Ya, 2 lagi. Ya, sepertinya ini akan lanjut terus 2. Nah, sekarang kalau kita asumsikan sama, A1-nya itu 2, kemudian A2 dan seterusnya, atau AI itu sama dengan A1-nya 1, AI-nya 2, untuk I sama dengan 1, 2, dan 2, 3, dan seterusnya sampai 2019. Soal itu akan menjadi N dikali 1 ditambah N-1 dikali 2 ditambah N-2 dikali 2 dan seterusnya. Oke. Sampai 1 dikali 2 per N kuadrat sama dengan 1. Oke, seperti ini. Berarti kalau seperti ini, N ditambah N-1 kali 2 ditambah N-2 kali 2 dan seterusnya ditambah 1 kali 2 sama dengan N kuadrat. N ditambah, ini apa? 2 dikali ya, N-1. Oke. Ditambah N-2 ditambah dan seterusnya sampai 1 sama dengan N kuadrat. Oke. Ini kalau dugaan kita benar. Ya, masalahnya adalah apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Oke, teman-teman. Ini hasilnya apa? Ya, mari kita cek ya. Ini kalau kita pakai barisan N ditambah 2 dikali N-1 dikali N per 2 sama dengan N kuadrat. Oke, N ditambah N kuadrat min N sama dengan N kuadrat. Oke, N kuadrat sama dengan N kuadrat. Nah, ternyata sama. Berarti kita bekerja mundur, teman-teman. Kita bekerjanya mundur dari sini. Oke, dari bawah ke atas. Untuk menemukan tadi A1-nya 1, A2-nya 2, A3-nya 2, dan A2019-nya adalah 2 juga. Yaitu kita tulis ya, N kuadrat sama dengan N kuadrat, kemudian sama dengan N plus N kuadrat min N. Oke. Karena kita kerjanya mundur, sama dengan N ditambah 2 dikali N-1 kali N per 2
Oke. Terus apa lagi yang kita punya? Kita gunakan yang ini ya. Oke, itu diubah menjadi deret ya. Sama dengan N ditambah 2 dikali N-1, N-2 sampai 1. Oke. Kan N kuadrat. Ya sudah, sama kan? Berarti kalau kita lihat soal kita itu kan N kuadrat sama dengan NA1 ditambah N-1 dikali A2 ditambah bla 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 dan seterusnya sampai AN ya. Oke, ini sudah sama, berarti kita bandingin di sini. A1 sama dengan 1. Kemudian dari sini berarti miliknya ini itu A2 sama dengan 2, A3 juga sama dengan 2 sampai A 2019. Jadi A1 dikali A2 kali A3 sampai A 2019 itu sama dengan 1 dikali 2 sebanyak 2018. Oke, 2 pangkat 2018. Oke, seperti ini ya teman-teman. Thank you.